Bayangkan di sebuah pagi di pesisir utara Jawa abad ke-15. Angin laut membawa aroma rempah, kapal-kapal berderet di pelabuhan, dan para pedagang dari berbagai negeri datang silih berganti. Di tengah denyutnya perdagangan itu, sebuah kekuatan baru sedang bangkit. Kekuatan yang akan mengubah arah sejarah Nusantara. Inilah kisah tentang lahirnya Kerajaan Demak. Pada masa runtuhnya Kerajaan Majapahit, ketika kekuasaan Hindu-Buddha mulai melemah dan perpecahan merajalela, para pedagang Muslim dari pesisir Jawa tumbuh semakin kuat. Mereka bukan hanya saudagar, tetapi juga jaringan yang menyatukan ekonomi, dakwah, dan juga kekuasaan. Di antara tokoh-tokoh itu, muncullah seorang pemimpin karismatik yang bernama Raden Patah, putra keturunan Majapahit yang dibesarkan dalam lingkungan Islam. Dengan dukungan Wali Songo, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, Demak pun berdiri sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Sebagai simbol kejayaannya, Demak membangun sebuah masjid megah yang bernama Masjid Agung Demak, dengan saka guru yang diyakini berasal dari karya Wali Songo. Dari sinilah cahaya baru kekuasaan memancar. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga kekuatan politik besar. Pelabuhannya berkembang pesat, armada lautnya menguasai jalur perdagangan di Laut Jawa, dan Demak menjadi pelindung komunitas-komunitas Muslim di Nusantara. Puncak kejayaan Demak terjadi pada masa Sultan Trenggono, seorang pemimpin tegas, visioner, dan ambisius. Di masa inilah Demak mencapai ekspansi terbesar, menaklukkan wilayah Pajang, Mataram, dan sebagian besar Jawa Tengah, mengirim ekspansi besar ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis, menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara melalui dakwah dan perdagangan. Di bawah Sultan Trenggono, Demak menjadi poros baru di Jawa, kekuatan yang mampu mendandingi sisa-sisa kejayaan Majapahit. Namun, seperti banyak kerajaan besar, kehancuran seringkali datang dari dalam. Setelah Sultan Trenggono wafat, Demak memasuki masa perebutan tahta. Ambisi, iri hati, dan perebutan pengaruh mulai menggerogoti istana. Di tengah kekacauan itu, muncul konflik yang paling terkenal, yaitu Perang Saudara Jipang Demak antara Arya Penangsang dan Pangeran Hadiwijaya atau Jakatingkir. Sebuah perang yang menguras tenaga, memecah loyalitas, dan menghancurkan stabilitas Demak. Rakyat mulai hilang kepercayaan, dan para penggawa kerajaan mulai memilih pihaknya masing-masing. Puncak kejayaan Demak terjadi ketika pasukan Jipang tumbang, dan kekuasaan berpindah ke tangan Hadiwijaya. Namun, alih-alih mempertahankan Demak, ia memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Sejak saat itulah kejayaan Demak perlahan memudar. Kerajaan yang dulu menjadi mercusuar Islam di Jawa, kini tinggal nama. Perebutan kekuasaan, lemahnya struktur politik, dan kehilangan figur pemimpin kuat menjadi penyebab runtuhnya kerajaan besar ini. Demak tidak hancur oleh serangan musuh. Demak runtuh oleh perpecahan dari dalam. Hari ini, Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Warisan besar dalam perjalanan bangsa ini, Masjid Agung Demak berdiri sebagai saksi bahwa kejayaan pernah tumbuh dari pesisir kecil di utara Jawa. Dan dari sejarah Demak kita belajar satu hal, bahwa kemuliaan sebuah kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh persatuan dan kebijaksanaan para pemimpinnya.